Waman nabiyuka, siapa nabi kamu. Wa imamuka, dan siapa imam kamu. Al-aqiblatuka, kemana kiblat kamu. Dan siapa saudara kamu. Dan siapa bapak kamu. Itu 6 perkara pertanyaan itu. Nah, itulah sebenarnya modal Rasulullah Isra itu. Kalau tidak apa dibuatnya? Isra. Kalau tidak ada itu. Jadi itu kan menjadi contoh kepada kita. Jadi tidak ada. Siapa Tuhan nggak tahu. Siapa Nabi nggak tahu. Siapa imam kita juga nggak tahu. Kemana kiblat kita nggak tahu. Nah, siapa saudara kita belum tahu. Siapa bapak kita belum ada. Tiba-tiba salah. Kalau mana? Apa dibawa modal salah itu? Tidak ada itu. Itu yang menjadi salah itu. Nah itu, macam dia bertanya siapa Tuhan kamu itu. Nah, bukan bisa dijawab dengan Allah, nggak bisa. Yang ditanya itu dirinya siapa? Yang mana dirinya yaitu zatnya, mana sifatnya yaitu kelakuannya, ataupun wajahnya, yang mana asmanya yaitu namanya, mana apanya kalau. Nah, jadi sudah tahu lah dengan Tuhan kan, sudah tahu baru dihadap. Itulah salah itu menghadapnya. Nah, ini belum tahu dihadap-hadap kemana. Itu. Coba lagi kita periksa. Sebelum Nabi itu Mi'raj, sebelum dia hijrah ke Madinah, adakah dia bertanya kepada umat ataupun sahabat, berapa waktu kamu kerjakan tadi salat? Ada pernah ditanya Rasulullah. Berapa hari kamu mengajarkan puasa? Ada. Berapa banyak zakat yang kau keluarkan? Tidak ada. Berapa kali sudah kamu melaksanakan ibadah haji? Juga tidak ada. 13 tahun melulu yang 6 perkara itu saja ditanya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa imam kamu? Kemana hadap kamu? Kiblat kamu? Dan siapa saudara kamu? Dan siapa bapak kamu? Itu. Jadi maksudnya apabila kita belum punya bapak, berarti kita belum punya agama. Nah, karena bapak kita adalah bapak agama. Ah, itu. Jadi maka itu ditanyanya. 13 tahun, baru Islam ya. Artinya yang dituduhkannya itu dihadap. Zat, sifat, asma, af'al. Nah, gitu menghadapnya, menghadap af'al itulah Isra. Menghadap asma itulah Mi'raj. Nah, menghadap sifat itulah munajat. Menghadap kepada zat itulah musyahadah. Nah, itu. Jadi sesudah Tuhan jadi kita zatnya, sifatnya, asma dan apanya. Sudah itu barulah menghadap. Pasti menghadap itulah salat tadi. Salat itulah untuk menghadapnya. Itu. Jadi semua dia salat. Badan jasmani kita itu salat. Rohani kita salat. Nah kan jiwa kita salat. Nah itu. Dan ma'rifah kita pun salat. Jadi tidak ada dia ke sana kemari, maka dia khusyuk. Itu sama semua sama menghadap dia. Ini kalau belum kita ma'rifah, hanya badan yang kita hadapkan. Hanya menghadap kiblat, bukan hadap Allah, hanya menghadap kiblat. Nah, badan kita hadapkan ke kiblat, hati entah kemana, rohani kita entah kemana, jiwa kita simpang siur. Nah, itu macam mana? Mau khusyuk. Itu.
tempatkan dulu. Badan mana tempatnya, ruhani kita di mana tempatnya, nurani kita di mana tempatnya, ma'rifah kita itu, iman kita itu di mana tempatnya. Ya dia sudah bertempat sudah semua, lalu dia menghadap. Satu lagi, yang sedikit pun tidak dipercaya orang kata Rasulullah. Ya, kalau Rasulullah itu bukan Harun Nabi. Nah itu, kata Rasulullah, beramal orang yang abid. Ya, arti abid juga apa? Taat ibadah. Itu abid, taat ibadah. Itu abid. 1000 tahun lamanya lekuk batu tempat dia sujud. Nah coba sampai belekuk batu itu tempat dia sujud. Datang orang yang ma'rifah, yang langsung pengenalan kepada zat Allah. Satu detik, satu saat aja dia mengingat kepada zat Allah itu. Kalah yang 1000 tahun itu kalah. Kenapa maka itu dikejar orang? Ini tinggalkan orang. Coba kenapa? Kenapa? Anak muda yang mendapatkan manfaat itu luar biasa. Coba apa sekarang? Bukan kita tidak tahu, insinyur, profesor, dokter itu mahal gajinya kalau dia bekerja. Tahu kita kan? Coba kalau yang profesor itu kalau dia bekerja, itu satu hari berapa hasilnya? Coba. Nah, kita yang SD ini setahun mengerjakannya masih banyak orang yang satu hari yang apa itu? Nah, coba. Kenapa maka kita mengejar kemari? Tak mampu. Kenapa? Karena modalnya banyak. Modalnya juga banyak. Nah, maka modalnya tadi korban kan? Itulah korban tadi. Kalau di agama ini modalnya korban. Nah, itu. Kalau memang betul-betul sambut kita korban, nah, bisalah. Apa sih korban itu? Yang pertama korban itu jangan ada punya diri lagi. Nah, korban diri. Kalau korban harta itu banyak orang yang melakukan korban diri itu yang nah, itu. Maka apa kata Allah? Tidak akan kamu terima Ibrahim korban hartamu yang banyak kalau tidak dirimu kamu korbankan. Siapa yang menerimanya nanti? Nah itu. Walaupun ratusan ekor kambing, puluhan ekor unta setiap tahun dia berkorban, tak ada artinya. Siapa yang menerimanya nanti? Nah itu. Kamu tidak selamat. Harta bendamu selamat, tapi kamu keluargamu itu ketahuan. Siapa yang menerimanya nanti? Korbanmu yang ada di sisiku itu. Itu maka dikatakan Allah. Yang itu ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah korban yang kamu laksanakan itu sudah aku salurkan kepada anak yatim dan aku bantukan pada fakir dan miskin supaya kamu tidak mendustakan agama. Itu yang dimaksud oleh Allah. Udah selamat satu korban yang lain. Tapi dirimu itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Baru selesai. Itu. Begitu Pak, apa mereka ternyata itu bohong atau mana ya? Itulah keterangan yang kita putusi kata Bapak tadi. Iya. Nggak mungkin orang itu tak pernah membaca kan?
Tidak, bukan tidak pernah membaca. Mereka membaca. Iya, membaca. Tapi membaca tidak dipahami. Maknanya lain. Cuma hanya sekadar baca saja. Tidak dipahami. Nah, itu. Coba. Hafal pun orang kebanyakan. Nah, itu. Di surat Al-Furqan nomor 58 itu tadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup yang tiada mati. Udah. Apa sih itu udah? Nah, itu. Apa? Kalau kita bahas lagi, oh yang ditambah-tambah. Ah, itu. Ini kalau sempurna. Awal hukumnya. Hah? Kalau nambah-nambah haram hukumnya. Ah, itu. Ah, coba. Itu yang pernah saya pertanyakan, Pak. Iya. Kayaknya mubalik lah yang di apa kan di wiritan kami tadi. Dibacakan ayat itu, Pak. Iya. Dan ini sering saya dengar Bapak cerita itu kan. Iya. Saya tanyakan kembali. Minta izin Bu, tolong jelaskan mana yang dikatakan Tuhan yang hidup yang tiada pernah mati. Iya. Merah mukanya, Pak. Jadi hari mau ya kan? Kamu nggak tahu gitu. Iya. Alhasil dibaliknya ke saya sama saya, Pak. Kalau ibu tahu ceritakan lah katanya. Ya. Jadi saya jawab gini, Pak. Tapi ibu yang selaku penceramah kami mau bilang gitu, Pak. Iya. Jadi kami ini kan murid, saya bilang. Iya. Gitu jawabannya, Pak. Udah tak tahu jawaban saya. Dibaliknya sama saya. Mau kita jawab kan, Pak? Enggak tepat pada tempatnya kan, Pak. Iya, betul. Enggak boleh kita jawab kan, Pak. Jadi kalau ibu tahu, jawablah katanya. Jadi yang saya hadirkan di sini sebagai penceramah kami yang mengajar kami kan ibu, saya bilang gitu. Betul. Kami kan adalah pemurid. Riuh Pak di dalam. Tertuduh saya ini Pak. Tertuduh saya ini apa yang tidak suka sama pengajian yang ilmu seperti ini Pak. Apa bilang orang? Ini sekolah ini memojokkan guru nih katanya. Bilang sama saya itu. Dituduhnya saya ini memojokkan guru. Iya. Saya enggak peduli. Mana guru saya? Ya. Besok dia masuk lagi, buka lagi ayat-ayat yang saya pertanyakan lagi. Iya. Sampai sekarang sudah nggak berani lagi Pak. Sudah datang lagi. Nggak datang. Kan macam mana Pak? Kalau memang itu yang nggak cocok hanya kan, kalau kita sudah mengetahui kan ada yang nggak menerima. Disuruhnya kita menghayal. Cemana? Coba contoh. Kita menghayalkan adanya Allah. Jadi coba kita analisa pertanyaan. Ya, pertanyaan khusus supaya kita tahu dengan Allah. Karena simpang siur menunjukkan adanya Allah ini. Coba kita pastikan di mana adanya Allah itu. Itu jangan pasti ya, jangan pasti di mana adanya Allah. Nah, kemana kita bertanya? Tidak ada tempat kita bertanya kecuali ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Kalau dulu nabi, tempat orang bertanya, nabi yang menyampaikan. Nah itu. Kalau sekarang ini ulama pengganti nabi. Nah itu. Kita tanya kepada ulama. Minta izin. Ya ulama, tunjukkan adanya Allah di mana, supaya kami dapat mengenalnya, supaya kami dapat mengetahuinya, ataupun supaya dapat kami menyembahnya. Mana? Kalau ulama mesti tunjukkannya. Nah, gitu. Apa katanya? Walaupun singkat, jauh tiada antara kata tiada bersingkat. Nah, sini mulai kita mencarinya. Jauh tiada antara kata tiada bersih. Cari ke depan tak jumpa, ke belakang tak jumpa, ke atas tak jumpa, ke bawah tak jumpa, ke kanan tak jumpa, ke kiri tak jumpa. Oke? Hayal. Nah, kalau sudah hayal, kita berburu sama setan.
Nah, kan? Satu guru kita dah, setan. Iya kan? Bukan rasul, guru kita setan. Satu, hanya ajaran setan. Coba, mati tidak? Guru kita setan. Kemana? Takkan mungkin kita ke surga setan ke neraka. Lebih bawah dari kita kan? Itu. Nah, udah, kemana lu tanya? Yang utusan Allah yang maha benar adalah Rasulullah. Coba kita cari keterangan Rasulullah. Di mana sebenarnya Rasulullah menunjukkan adanya Allah dengan pasti. Nah itu. Maka Rasulullah menunjukkan sama saja di dalam Gua Sur beserta dengan Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq sudah menggeletak, sudah ketakutan. Karena sudah dikeliling. Itu. Jabal Sur itu milik pasukan Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi yang ditakutkannya bukan apa. Ini kemana dilarikan Rasulullah ini. Itu saja. Dia memelihara Rasul itu. Menjaga Rasul itu. Supaya jangan bisa tertangkap Rasul itu. Diperhatikan oleh Rasulullah Abu Bakar sudah luar biasa ketakutan. Maka Rasulullah berkata, La tahzan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut. Jangan kamu gemetar. Allah beserta kita. Ini pasti kata Rasul. Cari ke bawah, ke atas, ke depan, cari mana Allah yang beserta kita. Tak jumpa dulu. Jadi akhirnya kalau tak jumpa, ayah. Jadi bagaimana? 2 kali udah berburu. Sama siapa? Setan juga. Macam-macam. Kalau lama pun tidak, usahakan ke Rasul ya. Kalau lama pun tidak, kasih tahu juga. Nah itu. Jadi taat. Ya. Kita langsung sajalah kepada zat Allah. Kalau Quran itu masih kalamnya ya. Ini kalam zat, bukan kalam sifat. Kalau kalam sifat ini Al-Quran wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ini langsung kepada kalam zat. Itu dikatakan hadis kudusi namanya. Kita bertanya kepada zat Allah. Di mana adanya diri Allah itu yang sebenarnya. Maka zat Allah menunjukkan dalam hadis kudusinya. Ma zahartu fi syai'in kazaharatil insani. Tiada jua nyataku pada suatu seperti nyataku pada diri manusia. Coba Tuhan mengatakan dia maha nyata pada diri manusia. Cari juga. Tidak ada. Ada. Tak jumpa. Tak jumpa? Ayah. Berapa guru kita? 3. Siapa? Kakak setan juga. Kemana? Kemana kakak setan ini? Coba. Nah, coba kita perhatikan. Hadis Rasulullah ini mengatakan, Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, saya mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Nah, orang yang mengenal Tuhan, dia tidak ada. Itu asli korban tadi. Itulah asli korban. Kan asli korban kan tidak ada. Ya, ada hanya Allah. Nah, baru sesuai dengan Al-Quran. Surat Al-Quran tadi. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup. Nah, yang tidak mati. Baru tinggal memperhatikan yang hidup kemana? Ada hidup tidak? Itu. Ini sudah boleh
Dekatnya begitu, jauhnya berantara tidak. Di mana? Coba di mana hidup itu? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Di mana? Baru jumpa lagi dengan petunjuk Al-Quran. Wallahu muhitun bil alamin. Coba adanya zat Allah itu yang hidup itu muhit di semesta alam. Jadi tubuh kita ini alam bukan dah? Alam. Nah, jadi merata di seluruh tubuh kita itu. Jadi macam yang merata itu zat, yang hidup itu. Macam mana rupanya hidup? Coba kita periksa yang hidup macam mana. Jadi dia menunjukkan yang hidup. Ya. Pertama ditariknya tenaga kita. Nah kan, tariknya sedikit tenaga itu kan. Makin habis. Habis. Udah. Lemah, tak berdaya. Jadi semasa kita tidak berdaya itu apa yang kita jumpai? Coba apa yang kita jumpai? Semasa tak berdaya lagi lemah, begitu kan? Gitu. Kehendak pun tidak berkehendak lagi. Datang kawan, ini makan ini, nak ini. Itu, ini makan ini. Ini mahal harganya nih. Oh, dah. Kalian aja. Tak suka nih. Padahal itu kita cari di dunia ini makan yang enak. Tapi kalau sudah di situ, tidak enak lagi. Kenapa? Karena ada yang dirasakan itu. Apa itu? Ngantuk. Coba. Mana lebih enak ngantuk daripada makanan? Yang tidak ngantuk kan? Itu. Nah, akhirnya mata pun makin tertutup pintunya kan? Itu sikit. Nah, terkunci pintu tadi. Tak melihat lagi mata tadi. Akhirnya lidah pun begitu. Tariknya sikit, habis. Semakin semua habis. Semakin nikmat. Bukan makin azab, makin nikmat. Akhirnya habis semuanya, ditariknya semua, tinggal nikmat semata. Nikmat saja. Apa itu yang tinggal? Yang apa? Siapa itu? Yang nikmat betul apa? Itulah yang hidup. Cobalah yang bergerak, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, tidak ada. Habis diri kita tidak ada. Hanya tinggal yang hidup satu. Itulah yang ada di tubuh ini. Maka berkatalah dia yang hidup itu. Apa perkataannya melewati nafas? Allahu. Kalau sudah dia tidak mau lagi mengatakan Allah, tinggal mana? Pulang. Jadi pulang kita ke mana? Ke mana pulang kita? Ada kan? Kenapa? Maka orang membantah dikatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kan mesti bantah. Itu bangsa orang kamu pulang itu. Yang bantah itu. Pulang padamu. Itu semua zikrullah apa yang benar dia semua pakai itu. Kalau la ilaha illallah mati kafir. Jadi, kenapa? Itu pembunuh Allah. Allah itu dibunuh. Coba, la ilaha illallah mati apa enggak?
la ilaha illallah. Coba kamu lihat, kalau tidak dia tidak pulang sama kamu. Itu. Cuman punya tidak disuarakan. Itu untuk pulang. Karena tidak disuarakan itu. Bukan untuk hidup di dunia ini. Itu maka itu untuk yang pulang. La ilaha illallah di dunia. Itu pulang. Itu. Dan itu juga. Yang dihatikan Allah. Allahu. Begitu yang dihatikan. Juga yang itu tidak disuarakan. Yang di nyawa kita pun demikian juga. Ya Allahu. Itu di nyawa kita. Di waktu dia bergerak, di waktu dia berkehendak, di waktu dia mengetahui, di waktu dia mendengar, di waktu dia melihat, di waktu dia berkata-kata adalah ucapannya Ya Allahu. Itu. Sampai kepada yang hidup hakikat Allah kullu zat hanya tinggal Yahu ataupun Allahu. Nah, situ Yahu. Itu semua Yahu. Itu. Nah, begitu juga waktu kita salat Allahu Akbar. Kan? Itu. Allahu itu menghadap. Akbar sudah turun. Itu sah. Menghadap kepala sah. Nah, itu. Tapi ini jangan sembarang juga. Itu tak boleh campur orang aja. Ini berada soal campur itu. Iya. Jadi Pak waktu kita membaca tahsim di di Pak tentang la ilaha illallah Muhammad itu yang kita bacakan itu Pak. Iya. Itu kan sudah diumumkan begitu. La ilaha illallah Yahu Muhammadar Rasulullah Yahu. Kan? Itu dibacain. Membacanya Pak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu punya nggak dibaca? Itu yang sudah lewat itu. Itu sudah wa naftin bisalati huda ala muhtarihil ahda la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Ibunya tuh nggak? Iya, yang pertama Yahu. Gitu. Kalau itu yang di atas. Nah itu. Sa'alallahu sayaj'aluna Yahu min ahlillahi wa yaqbaluna Yahu. Nah itu imamnya. Lalu kita menyahut La ilaha illallah Yahu Muhammadan Rasulullah Yahu. Itulah terakhir kita yang mendapatkan kesempurnaan hidup yang kekal dan abadi adalah dikalimatkan kalimatku. Itu kalimatku itu sah. Ada menunjukkan saja. Sebenarnya pengajian ini separuh lebih menjadi rahasia. Tapi pengajian kita ini sudah umum semua. Itu maka kalau dibawa keluar pengajian kita ini, kalau orang yang masih mencari kebenaran, tenang dia. Itu. Yang dapat petunjuk terus mengejar. Kalau yang buta mata hatinya, itu maki-maki saja. Ya, lari aja itu, meninggalkannya. Itu. Jadi kan ada yang berpenyakit hati, ada yang bebas dari penyakit hati, ada yang buta mata hati. Gitu. Kalau yang buta mata hatinya mana bagaimana? Itu. Ya. Tadi Bapak katakan
Ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Tubuh belum katanya. Hmm. Yang benar itu Hah? anak. Hah? Anak Allah. Innani Allah. Bukan bukannya. Masih dia masih jauh. Allah masa mengaku aku Allah enggak innani Allah. Itu yang dikatakan innani anallah. Itu perjalanan di dunia ini sesudah dia menjadikan alam semesta. Itu sudah menjadikan. Itu adalah zat yang beserta dengan sifat. Nah, itu adalah perkataan zatul hayat. Maka dia berkata kepada yang dijadikannya, alastu rabbikum, siapa Tuhan kamu? Itu. Maka menjawab keseluruhannya yang dijadikan, tapi berbentuk nur semata. Apa jawabannya? Qalu bala sahibna. Bahkan engkaulah Tuhan kami telah bersaksi. Kenapa maka kita mengatakan bahkan engkaulah Tuhan kami? Kita tahu namanya. Namanya tak tahu. Namanya tidak disebutnya. Nama aslinya itu disembunyikan. Lalu digantinya namanya. Nama asli diganti dengan nama pangkat. Karena sudah menjadikan figura pangkat. Maka dia berkata, memperkenalkan namanya, innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. Kalau ditafsir berani begitu. Nah itu, innani anallah, aku ini Allah. Maka banyak orang menuduh Allah itu Tuhan. Bukan, Allah itu asma. Dia di situ masih ditegaskannya innani anallah, sesungguhnya aku ini bernama Allah. Nah, barulah semua termenung. Terpukul semua mendengarkan. Oh Allah namanya. Nah, gitu. La ilaha illa ana. Kata dia, tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah. Bukan kita sesudah di dunia ini mendapat perintah sembah. Di awal pertama kita sudah menerima perintah sembah. Belum ada tubuh, belum ada ruh. Baru jiwa kita yang ada. Itulah nur. Di situ sudah perintah sembah. Bagaimana menyembahnya? Berdiri tak bisa, rukuk tak bisa, sujud tak bisa, duduk tak bisa. Nah, maka hanya dia bergetar. Nah, itu nyawa kita itu. Jadi getaran itu menjadi kalimat. Nah, itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu sembah. Itu pertama kita menyembah. Nah, itu. Satu kali kita menarik nafas di syariat ini itu 120 kali. 120 kali sembah. Nah, itu. Di awal diri kita pertama menyembah kepada Allah 120 kali, satu kali menarik nafas. Kemudian dipindahkan Allah, dikasarkan menjadi ruh. Nah, gitu, sudah menjadi ruh. Berhenti itu ya Allah, hanya tinggal Allah. Allahu, 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 Allahu. Satu kali menarik nafas 13 kali. Dipindahkan oleh Allah ke alam jasad. Nah, itu sampai di alam jasad, baru berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu satu kali menarik nafas 3 kali. Nah, itu kalau jasmani satu kali menarik nafas 3 kali, rohani kita satu kali menarik nafas 13 kali, nurani kita, jiwa kita satu kali menarik nafas 120 kali. Nah, itu coba macam mana?
Jangan asal bisa dihitung. Sampai kepada alam ma'rifat itu sepanjang ini dicurahkan, tak tahu lagi berapa titiknya itu. Nah, itu berapa kalinya sudah tidak tahu lagi. Begitulah kecepatan kita menyembah Allah. Itu. Itu masih dalam nafis itu. Belum jumpa kudus itu. Jauh lagi. Itu. Jadi yang dimaksud ini kita kan zat mutlak. Itu zat hayat. Di mana zat mutlak tanpa kita pulang? Jasmani, ya. Jasmani Tuhan mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Itu kata Allah. Allah mengatakan dia menjadikan jasmani ini daripada tanah dan dikembalikan ke tanah. Jadi sudah pulang ke tanah, coba dengar. Coba dengar suara tanah apa katanya. Coba. Sekarang bisa didengar. Coba arahkan kuping ke sini. Coba dengar apa katanya. Jangan pulang. Tadi pulang kita kan pada kalimatmu. Itu semuamu, tumbuh-tumbuhanku, batu-batuan itu, bumi ini, semuaku. Itu. Kalau mau imuat main boleh. Ya, itu bisa kita pelajari itu. 1 kilometer orang di depan sana ilmu main. Tahu tuh, ada orang di depan. Coba, kalah kita sama ilmu main. Itu 1 kilometer di depan. Ada orang di depan apa enggak? Itu ada atau tidak tahu? Nah itu. Satukan aja kuping di sana. Itu. Jadi kelimanya kelimahu, bahasanya bahasa. Kalau itu menunjukkan yang sana. Jadi palanya tidak pula kita ke sana. Kalau kita mengikuti jasmani, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, pulanglah kepadamu. Kalau rohani kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga pulangnya kepadamu. Nurani kita kemana pulangnya? Itu. Coba kemana pulangnya? Kepada Zat yang Maha Suci. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepadahu. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu. Semua kepada Allah. Jadi jiwa kita kembali menghadap kepada Zat Allah yang Maha Suci. Ruhani kita untuk kembali menghadap kepada sifatnya yang suci. Dan badan jasmani kita kembali menghadap kepada asmanya yang Maha Besar. Itu jalan pulang. Itu. Kalau orang awam, jasmani ini apa berbicara dengan rohani, maka pulanglah nanti mencari Tuhan. Badan mencari Tuhan dan rohani pun mencari Tuhan. Mana Tuhanmu? Mencarinya. Coba. Mana? Itu. Kalau semua itu jalan kesasar itu.